Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap menyertai kita. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk beribadah, khususnya ibadah doa, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama keluarga kita masing-masing di rumah, dan kita akan beribadah, kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Oleh itu, mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah doa kita pada malam hari ini, dan kita akan menyanyi dari satu pujian, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Selidiki Tuhan hati kami, kalau ada dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat yang akan menjadi penghalang untuk doa kami didengar oleh Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan singkapkan, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk datang di hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebagai landasan untuk doa kita pada malam hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu
Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin atas firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, sudah mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini yaitu jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saudara atau jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar keluhan seperti ini. Mengapa setiap hari makanan hanya ini saja? Atau kita mau mendengar orang berkata, mengapa saya tidak seperti orang lain yang punya mobil, punya motor, dan punya rumah yang bagus? Atau mengapa saya tidak seperti tetangga di sebelah yang kehidupannya serba cukup, dan lain-lain. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kelima, bangsa Israel berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel mengeluh kepada Musa dan mempertanyakan mengapa Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka merasa bahwa di padang gurun tidak ada roti, tidak ada makanan, bahkan tidak ada air. Dan mereka mengatakan, apakah kamu akan membiarkan kami mati? Nah, di sini juga mereka mengatakan bahwa makanan yang ada itu makanan yang hambar, kami sudah muak. Tapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mana dari surga itu seperti ketumbar putih dan rasanya seperti kue madu. Tapi mereka mengatakan bahwa makanan itu hambar. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mana warnanya putih seperti ketumbar yang saya dikatakan, dan rasanya seperti rasa kue madu, terdapat dalam Keluaran 16 ayat 31. Bagaimana caranya agar kita tidak mengeluh? Jemaat Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan supaya kita tidak mengeluh dalam kehidupan kita, atau supaya kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, yaitu kita harus mengingat kembali penyertaan Tuhan yang kita sudah alami. Kita harus mengingat kembali penyertaan Tuhan yang kita sudah alami. Memang tantangan demi tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Pergumulan, persoalan demi persoalan akan selalu ada mengiringi langkah kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak hanya mengeluh di dalam kehidupan kita, kita harus ingat kembali akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini bangsa Israel memiliki tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka harus berhadapan dengan raja negeri Arab. Awalnya mereka kalah, namun karena penyertaan Tuhan dan karena kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel, maka bangsa Israel berhasil mengalahkan musuhnya. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melihat hal ini ketika mereka sudah mendapatkan kemenangan, mereka sudah disertai Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka dan Tuhan tetap setia kepada mereka sehingga mereka memperoleh kemenangan
harusnya mereka bersyukur. Harusnya mereka tidak mengeluh. Tetapi mengapa mereka mengeluh dalam kehidupan? Kalau melihat hal ini, sudah selayaknya bangsa Israel semakin percaya kepada Tuhan. Semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kembali mengeluh dan melawan Tuhan dan Musa. Seolah-olah Tuhan sama sekali tidak memperhatikan dan menyertai mereka. Jadi mereka kembali mengeluh di dalam ayat yang keempat dan 5. Seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai mereka, seolah-olah Tuhan tidak menolong mereka, atau Tuhan membiarkan mereka. Tetapi justru sebaliknya, bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap memimpin mereka, dan Tuhan tetap menyediakan segala kebutuhan mereka. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sungut-sungut mereka atau sungut-sungut bangsa Israel membuat Allah murka, dan ia mengirim ular beracun untuk membinasakan umatnya, sehingga banyak yang mati di dalam. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengeluh di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat, maka tentunya ada sanksi atau ada akibat seperti bangsa Israel. Kehidupan kita tidak akan diberkati. Olehnya itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jangan mengeluh. Nah, kita tidak dapat mengeluh ketika kita mengingat kembali penyertaan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan mampu bersyukur dan tidak mengeluh dengan keadaan kita atau apa yang kita alami ketika kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu lampau, apa yang Tuhan sudah buat, kerjakan dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang lalu. Mari kita melihat bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua, supaya kita tidak hanya mengeluh dan mengeluh di dalam kehidupan kita, yang kedua yang dapat kita lakukan, yaitu kita selalu memandang kepada Allah. Kita selalu memandang kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melalui ular tembaga itu, Allah ingin mengajarkan satu hal kepada umatnya, bahwa berkat dan keselamatan hanya dapat diperoleh dengan beriman kepada Allah. Berkat dan terutama keselamatan itu kita hanya peroleh hanya di dalam Allah. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, mari kita pandang selalu kepada Allah. Perlu kita ingat bahwa Allah tetap setia pada janjinya, walaupun kita tidak setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia menyertai kita. Tuhan tetap setia memimpin kita. Olehnya itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mampu untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Kita mampu menerima keadaan kita apa adanya. Ketika kita melihat bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kita.
Dan ketika kita mengalami sesuatu pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, apa yang kita akan lakukan? Kita harus memandang kepada Yesus. Kita harus memandang kepada Allah dan kita akan meninggikan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, orang-orang yang dipagut ular. Dan dia memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan, maka dia akan tetap hidup. Sama halnya, ketika kita tetap memandang kepada Yesus, maka kita akan hidup dan kita akan memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, seberapa banyak kita bersyukur atau mengeluh kepada Tuhan dalam satu harinya di dalam kehidupan kita? Apakah kita lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, lebih mudah bagi kita untuk bersyukur atau memuji Tuhan jika mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan melalui doa. Kita akan lebih mudah memuji Tuhan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, atau apa yang kita doakan kita peroleh, apa yang kita doakan terjawab. Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan tapi doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau kita sudah meminta kepada Tuhan tetapi kita belum menerima apa-apa? Apakah kita akan bersyukur atau kita akan mengeluh? Ketika kita menghadapi tantangan, entah itu tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pendidikan, atau tantangan karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita mengeluh atau kita berseru atau kita bersyukur dan tetap memandang kepada Yesus, tetap meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tetap bersyukur dalam kehidupan kita setiap saat. Bersyukur adalah gaya hidup, harusnya menjadi gaya hidup bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Lebih baik bersyukur daripada mengeluh. Bersyukur adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita tetap bersyukur, jangan mengeluh. Untuk tidak mengeluh dalam kehidupan kita, maka mari kita melihat kembali bagaimana Tuhan menolong kita, apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu yang lalu, di waktu yang lampau, dan kita tetap memandang kepada Kristus, memandang kepada Yesus, tetap berserah kepadanya, dan tetap meyakini bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali untuk tidak mengeluh dalam kehidupan kami. Kami diingatkan untuk bersyukur, dan kami akan mampu bersyukur dan tidak mengeluh ketika kami melihat atau mengingat kembali penyertaan Tuhan, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi kami, dan tetap memandang kepada Kristus, tetap memandang kepada Allah, dan tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan kebenaran, sehingga kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya membaca, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa kita bersama-sama.